Al-Quran. Nanti repot kamu pahami si Al-Quran itu bahasa Arab, enggak begitu. Al-Quran itu bahasa Arabian, bukan Aroban. Gitu. Silakan kamu tanya dulu. Gue juga lupa apakah gue pernah membuat pikanya atau belum tentang Al-A'raf 7172 ini ya. Makanya enggak gue recommended. Nanti lu cari-cari terlanjur gue recommended, ternyata gue belum bahas. Oke, sekarang Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim ya. Suma kholakna nutfata ala kotang fa kholaknal ala kota mut gotang fa kholaknal mut gota izomang fa kasauna izoma lahmang suma angsyanahu kholakon akor fa tabarakallahu ahsanul kholikin ya. Kemudian air mani itu sperma ya kalau bahasa medisnya. Kami Allah, kami jadikan sesuatu yang melekat. Sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Di sini itu berbicara tentang tulang, bukan manusia diciptakan dari tulang. Itu loh. Justru kalau kita paham ayat ini, dia tidak mendukung wanita diciptakan tulang rusuk, karena tulang rusuk itu, karena tulang belulang itu baru kemudian mengalami work in process yang aku bilang kun fayakuna. Jadi maka akan jadilah, bukan jadi maka jadi. Itu tukang sulap itu namanya. Nggak tahu tuh depak tuh fi'il mudhoreknya nggak dilihat mungkin. Lihat depak. Mana Al-Quran Bapak yang khat kahfur itu? Di sini semua kun fayakun itu diterjemahkan jadi maka akan jadilah. Jadi nampak yang menerjemahkan itu nggak lihat fiilnya. Beda fiil madi sama fiil mudhore itu beda. Nanti ada fiil amr lagi. Itu kan fiilnya mudhore. Kok akannya dihilangkan? Beda. Jadi maka jadilah itu beda dengan jadi maka akan jadilah. Akan itu menunjukkan ada proses yang harus dilalui untuk menuju jadi gitu. Tapi di sini dihantam kromo semua, kun fayakun jadi maka jadilah. Kacau. Nih. Kata Yesus ya di dalam Injil itu, kalau kau tidak setia pada perkara-perkara besar, kalau kau tidak setia terhadap perkara-perkara kecil, maka engkau tidak akan pernah setia terhadap perkara-perkara besar. Itu benar itu, ya. Kalau hal-hal kecil aja kamu nggak teliti, bagaimana kamu mau teliti hal-hal yang besar? Bagaimana kamu mau peduli? Kalau yang kecil aja kamu nggak peduli, bagaimana kamu mau peduli terhadap hal-hal yang besar? Itu kan cuman fiil aja gitu. Itu kan cuman akan saja. Ya. Beda bos. Kalau dari hal itu aja kamu nggak open kata orang Jawa, nggak perhatiin bagaimana yang besar ya, tetap aja goblokmu nggak hilang-hilang. Ya, oke. Di sini ada diksi air mani atau sperma. Gue kan sudah bilang, kalau sudah berbicara sperma, nanti itu kan gandengannya ovum atau sel telur. Ini sperma bapak kita, ini ovum ibu kita. Jadilah kita. Diceritakan dalam ayat ini. Jadi ayat ini siklus manusia kedua. Bukan dari nafsin wahidatin yang siklus pertama. Jadi ini manusianya sudah ada. Kalau yang siklus manusia pertama kan manusia dari tidak ada menjadi ada.
Ini sudah ada, makanya gue jelaskan berkali-kali kemarin. Telur dulu atau ayam dulu? Sperma dulu atau manusia dulu? Manusia itu dari sperma atau sperma dari manusia? Itu kan lingkaran setan. Kalau gue sih lebih enak bilangnya lingkaran kebingungan. Jadi jangan lingkaran setan. Itu sudah kita bahas kemarin seri keberapa gitu ya. Untuk teman-teman ya, mungkin kajianku itu perlu berulang-ulang, maka aku sarankan lihatnya di YouTube nanti ya. Di YouTube itu didokumentasikan sama ini, kita syuting pakai 3 kamera ini. 1 live TikTok, 1 live YouTube, 1 untuk dokumentasi. Nah, yang dokumentasi itu yang jelas, video dan audionya jelas itu, tapi kan perlu waktu untuk mengunggah, itu nanti itu yang ngatur ya. Mungkin kurang jelas yang ini, nanti bisa lihat di YouTube-nya. Ya. Oke. Ayat ini berbicara tentang siklus manusia kedua. Ini kan orang yang menolak. Masa sih kalau kita sudah mampu, sudah koid, sudah mati, sudah modar, mau hidup lagi, gitu loh. Ya. Bagi Allah nggak ada yang sulit. Ya. Dia bisa menjadikannya makhluk ya. Ya. Kalau menjadikannya makhluk seperti ini, terus nanti mati, ya, terus nanti dibangkitkan lagi, ya bisa, gitu loh, ya. Makanya kan Arab goblok itu, tadi Arab jahiliyah itu, kalau jahiliyah itu goblok artinya atau bodoh. Arab goblok itu, Arab jahiliyah itu, kan mereka menolak informasi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi via Al-Quran. Ada kehidupan kedua, ada kebangkitan setelah kematian. Mereka tidak percaya. Masa tulang-tulang begini nanti bisa hidup lagi gitu ya. Lah kalau bikin yang awal aja seperti ini bisa kok, apa sulitnya ngidup yang lagi. Gitu ya. Oke. Kalau kita baca ya, di sini justru tulang belulang itu proses kemudian ya, dari kemudian ya. Kemudian ini harus dibaca dari ayat yang ke-13 ya, tapi nanti kita waktunya tinggal berapa, Le? 20 menit. Masih 20 menit. Ya. Ini habis tasnya kah? Ya. Harusnya dibaca yang mulai ayat yang ke-13 maksud gue ya, bukan langsung ke-14, tapi kita nggak ke sana karena kamu nanti bisa baca sendiri lah ya. Ini. Jadi ya ini menceritakan proses ya dari sperma menjadi sesuatu yang melekat, yang disebut ada bilang zigot, ada bilang apa gitu. Itu nanti tanya pada pakar genetika, kedokteran, silahkan. Kalau aku nggak ngerti karena aku orang teknik ya. Ya pernah sih belajar tapi ya itu sudah masuk hal-hal yang teknis, jadi memang harus tanyakan pada ahlinya gitu. Harus dibilang apa itu sesuatu yang melekat, ada yang bilang melekat menempel di rahim itu ya. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging ya. Kemudian kami jadikan tulang belulang. Nah, kan tulangnya prosesnya berikutnya gitu lah. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikan makhluk yang lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Oke. Jadi di sini tidak mengatakan bahwa ada wanita diciptakan dari tulang. Clear ya? Clear. Channel YouTube-nya itu gimana ya? Subandi T Sukoco atau gini tak tuliskan. Teman-teman santri Isra mungkin bisa, santri Isra bisa membantu siapa? Ada siapa di sini? Ada Gispati. Tolong, itu sudah ditulis sama Gispati itu, Subandi T Sukoco itu Mas. Channel YouTube-nya ya. Terima kasih Gispati. Channel YouTube-nya Subandi spasi T Sukoco begini. Sebetulnya kalau kamu ketik Gus Betik dia keluar, cuman acak, nggak berurutan dia. Kamu tambah bingung nanti kalau acak. Sebetulnya bisa YouTube masuk Gus
Beti gini ya. Gus Beti pakai THIK ya. Bisa keluar tapi dia acak, maka tidak aku recommended. Ini kan nama virtual ya. Pakai aja nama resminya. Masuk channel YouTube, ketik Subandi T Sukoco, itu nanti dia urut. Gitu ya. Terima kasih Gus Pati, itu sudah ditulis sama Gus Pati itu ya. Oke. Surat Al-Mu'minun sudah jelas ya. Dia tidak mendukung bahwa manusia diciptakan dari tulang rusuk, yaitu manusia Hawa, perempuan. Oke. Kemudian ini ada surat At-Tariq, tapi nggak bisa dia aku penggal, maka dia harus mulai surat ayat 5 sampai 6 sampai 7 sampai 8 ya. Karena pendek-pendek ayatnya. Nanti kalau aku penggal, sebenarnya mau aku penggal, cuman nanti sulit dipahami ya. Kalau bisa ya dipenggal, kalau enggak gimana? Quran surat At-Tariq ya. Tariq. Tariq ya, ini surat yang ke 86 ayat berapa kita mulai? Ayat 5 sampai ayat yang ke 8 ya. Oke, aku bacakan ini. Ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat yang kelima surat At-Tariq ya. Ini pendek-pendek ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pala yang zuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah, nah ini fiilnya, ini fiil amr. Perintah, amr. Amr itu kan tukang memerintah, amir. Ya. Maka hendaklah manusia ya memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dulu. Jadi kalau kita belajar ini yaitu selaras dengan Al-Qur'an. Lu mikir dong dari apa lu diciptakan gitu loh. Supaya lu nggak sombong. Silakan aja lu kaya, lu jadi pejabat, lu berkuasa, jadi menteri, jadi presiden, jadi apapun. Lu jadi konglomerat, jadi triliuner, apapun hartamu, tapi jangan sombong. Karena apa? Kita diciptakan dari raw material yang sama. Kalau kita siklus manusia kedua, kita dari setetes air hina, katanya lagunya Oma Irama itu. Hei, jangan mentang-mentang kaya memandang orang, cukup dengan sebelah mata. Ya, jangan. Jadi tajam ini, ya. Pesan dari surat At-Tariq ayat 5 ini kalau kita renungkan ini tajam. Menyadarkan kita supaya tidak sombong, karena sombong itu pakaiannya Gusti Allah Agung, bukan pakaian kita. Itu pakaian pencipta, bukan pakaian yang diciptakan. Kita hamba tidak boleh pakai pakaian itu. Ya. Jadi kalau dalam hatimu ada kesombongan, kamu berpikir, dari apa sih kamu diciptakan? Kamu sombong, kamu ngenyek orang. Yang kamu nyek itu ya sama dengan kamu. Dulu air taruh gelas juga orang nggak ada yang mau. Buang. Siapa mau beli sperma? Sel telur, taruh gelas tuh, boleh beli. Tidak ada yang mau. Lah kita itu dari situ semua. Makanya jangan sombong gitu loh. Ini namanya kita membaca apa yang tersirat, bukan sekedar apa yang tersurat. Jadi ada pesan-pesan behind screen, di balik layar. Tajam ini ayat ya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Mau yang sekarang jadi presiden, tetap aja dari setetes air itu. Mau yang jadi tukang beca, tetap aja. Gitu ya. Jadi supaya tidak ada kesombongan gitu ya. Oke. Yang keenam,
Khuliqu mimma ing dafik. Ya. Dia diciptakan dari air yang terpancar. Maka ini bisa kita pastikan ini adalah siklus manusia kedua. Artinya ada hubungan laki-laki dan perempuan atau lewat proses hubungan suami istri. Gue itu bapak mak gue berhubungan. Sperma bapak gue masuk ke rahim mama gue, terus sesuatu yang melekat tadi terus jadi tulang dibungkus oleh daging ya, 9 bulan gue lahir. Kita semua sama seperti itu prosesnya. Karena kita masuk manusia siklus kedua. Bukan raw material yang dari tanah itu langsung, bukan. Tetapi juga bisa dikatakan kita semua dari tanah karena sperma dan ovum itu dari makan dan makanan itu dari tanah. Nggak ada tumbuh-tumbuhan itu hidup di planet lain kecuali bumi tanah ini. Paham? Ya. Masih ada waktu tuh? Kurang 12 menit. Semoga bisa ada waktu nanti terjemahannya aku sampaikan ya. Dekonstruksinya. Oke. Dia itu ya kita semua ya. Diciptakan dari air yang terpancar. Ya, air yang terpancar ya ketika orgasme, yaitu masalah biologis lah, kalian belajar nanti tentang biologis, masa harus tak jelas no. Air yang terpancar. Jadi Al-Qur'an itu bukunya orang pinter. Bukan bukunya orang goblok. Sampai hal-hal sedetil itu dijelaskan. Cuman kalau mau lebih spesifik ya kamu harus sekolah. Al-Quran itu menjelaskan sains, tapi dia jangan dikatakan buku sains. Al-Quran menjelaskan sejarah, tapi bukan berarti dia kitab sejarah. Al-Quran menjelaskan sejarah itu kan banyak ya, kisah nabi-nabi para dulu. Tapi jangan lu bilang terus Al-Quran itu kitab sejarah, enggak. Makanya ada kafir goblok. Kenapa di Al-Quran tidak dijelaskan siapa bapak mamanya nabi kita gitu? Lah memang itu bukan buku autobiografi kok, gimana gue? Ambil tuh Al-Quran. Supaya gobloknya ini. Al-Quran ini bukan buku autobiografi. Jadi kalau kamu mau cari Kanjeng Nabi Muhammad bapaknya siapa, ibundanya siapa, kakeknya siapa, cari di buku sejarah. Itu tuh ambil tuh. Yang di bawah the only true God itu loh. Ini taruh situ. Taruh situ. Di buku tarikh sejarah ya. Ya, jangan di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu bukan biografinya Kanjeng Nabi Muhammad kok, gimana. Begitu juga di sini ya dijelaskan dia diciptakan dari air yang terpancar gitu. Ya itu. Ya. Nih banyak tarikhnya ya, sampai siapa itu penulis dari Inggris yang nggak tahu sudah berislam atau masih tidak beragama. Dulunya kan Katolik yang perempuan itu ya. Nih sejarahnya. Ya baca di sini. Tuh buku sejarah Tuhan itu siapa yang nulis tuh, gue lupa tuh. Bapak lupa tuh. Siapa tuh? Cewek itu. Sejarah. Siapa? Karen Armstrong. Ya, Karen Armstrong juga bikin, hebat dia itu, ya. Meskipun gue nggak tahu apakah sudah Islam atau masih dia kan awalnya Katolik, masih belum jelas mau kesana kesininya. Tapi itu sudahlah pribadi dia ya. Yang jelas kalau dia nulisnya bagus ya kita apresiasi, bagus gitu. Di sana dia nulis sejarah Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, di sana lihat bapak ibunya siapa gitu ya. Kalau di Al-Qur'an nggak ada. Jadi meskipun Al-Qur'an itu ada sejarahnya, tapi bukan berarti kitab sejarah. Di sini ada buku penjelasan tentang bagaimana penciptaan manusia. Al-Qur'an itu bukan buku kedokteran. Nanti lu kira kedokteran gitu ya. Oke. Terus masuk yang ke-8 ya. Yang keluar di antara ini tulang punggung dan tulang dada. Ya, ini yang menjadi perdebatan gue. Dulu belum TikTok belum ada, justru YouTube masih samar-samar ya. Yang kita masih bermain di WA. Ini debat gue
dengan saudara Kristen gue dari Malaysia, ya, di via WA di Atorik ini surat Atorik 86 ayat yang ke-7. Gitu. Gue sempat bingung, gimana ini? Ternyata dia nakal gitu loh. Teman-teman Islam lain juga bingung, makanya itu kembalikan ke original teksnya. Dia mengatakan Al-Quran salah, masa dari tulang, ya, dari tulang, ya, kan begini kalimatnya. Yang keluar, ya, dia bilang begini, yang keluar dari tulang punggung dan tulang dada, begitu ya. Itu yang jadi masalah. Masa sperma itu keluar dari tulang gitu loh, protes dia, dari tulang punggung dan tulang dada. Ya, coba lu buka surat 86 ayat 7. Surat 86 ayat 7. Surat 86 ayat yang ke-7. Sabah. Oke. Di situ ada yang dia potong, yang dia tidak campurkan, tidak sertakan, yaitu baini, ya. Baini. Bainis. Ini ya. Bainis itu di antara. Jadi dia gunting ayatnya. Terus dia ajukan, pas itu debatnya pakai WA. Bagaimana ya Al-Quran kok ada sperma keluar dari tulang gitu loh. Kalau kita baca ayat yang ke-6-nya kan itu tentang air yang dipancarkan tuh kita tahu lah itu kan sperma gitu. Kok keluar dari tulang gitu. Nah, semua pada bingung. Nah, ternyata dia nakal. Bainis ini dia potong. Dia potong. Enggak dia sertakan. Jadi dia begini mengutipnya ya. Begini, yang keluar dari tulang punggung dan tulang dada. Jadi ayat yang ke-6 ya. Dia menciptakan dari air yang terpancar yang keluar dari tulang punggung dan tulang dada gitu. Apa enggak kurang ajar itu kafir? Makanya gue bilang dalam Al-Quran itu ada fiil. Ya, ada nanti isim. Ini sepertinya penting, ya memang penting. Ini sepertinya memang penting juga. Tapi orang kadang-kadang meremehkan harf atau harfun. Seperti min, itu harf dia. Bagaikan, bisa, dari, bisa. Nah ini juga kan, ini kan harfun ini. Bainis ini harfun ini kan. Di antara, begitu dia dipotong, maknanya sudah beda. Seperti ini, hadis ini, ketika meskipun dia harap bukan isim bukan fiil ya, tapi terjemahannya itu salah, ya salah semua. Gitu loh ya. Jadi saudara kafirku dari Malaysia itu waktu diskusi itu dia potong ini ayat ya. Bainis itu enggak disertakan. Jadi dia bilang ya dan dia manusia diciptakan dari air yang terpancar, maksudnya sperma yang keluar di antaranya itu enggak dia baca, yang keluar dari tulang punggung dan tulang dada. Bainisnya enggak disertakan, apa enggak baca? Setelah kita baca teksnya, mata lu itu buka enggak sih? Lu sengaja apa memang lu enggak tahu? Bainisnya lu korup. Yang keluar sperma itu terpancar di antara ya. Dari di antara gitu loh ya. Tulang apa ya? Tulang punggung dan tulang dada. Bukan sperma itu keluar dari tulang punggung dan tulang dada gitu loh. Makanya kan kalau debat hati-hati. Gue sih nggak tahu. Kan kadang-kadang kafir itu begini ya. Dia dapat informasi yang itu bisa dia kapitalisasi untuk menyerang Islam menjadi amunisi. Maka dia ambil saja. Padahal dia nggak tahu, dia itu dibodohi sama yang memberi amunisi itu. Bisa jadi begitu, bisa jadi dia juga berargumentasi dalam kebodohannya. Dia kira terjemahannya itu benar, padahal salah karena korup, ada diksi bainis yang tidak disertakan. Setelah tak jelaskan, diam dia.
Tapi apakah terus bersahadah? Bukan urusan gue. Lu mau kafir ya terserah, mau bersahadah ya karepmu. Yang penting gue sudah sampaikan. Seperti kemarin gue kan ketemu yang gue bilang ateis anyaran, dia bilang surat An-Nisa ayat pertama itu salah. Setelah gue jelasin dia diem. Tapi apakah mau berislam? Ngotot aja terserah gitu. Ya, jadi jangan dipotong. Maksudnya keluar ya di antara ya, keluar dari antara, bukan keluar dari. Jadi sperma itu keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada, bukan keluar dari tulang punggung dan tulang. Mana ada dari tulang keluar? Ya kalau dari tulang keluar ya sumsum. Kan begitu ya. Jadi kalau kalian berdebat, diskusi itu perhatikan yang diajukan taman kita diskusi itu dia jujur nggak? Agnostik. Terima kasih Kang Romeo, agnostik. Jadi percaya Tuhan tapi tidak beragama. Itu fenomena itu subur di New Zealand, Selandia Baru ya. Mungkin kalau Armstrong mungkin agnostik ya. Karena dia sudah tidak lagi di Katolik ya, tapi tulisan-tulisannya bagus ya, dia fair ya. Tidak pernah mendiskreditkan Islam, termasuk sirah Kanjeng Nabi itu ya. Terima kasih Kang Sopo gimana? Kang Romeo ya, terima kasih. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam, baru bergabung ya. Ini sudah mau ditutup ini karena sudah 1 jam. Ya, sudah 1 jam. Oke, aku lanjutkan ayat yang ke-8. Jadi perhatikan ya, kalau kalian berdebat, berdiskusi dengan teman-teman Kristen, saudaramu Kristen, dia nukil atorik surat 86 ayat yang ke-7, ingat ya, hati-hati, biasanya dipotong ini. Ya, jadi nggak benar Al-Quran bilang sperma itu dari tulang. Yang benar dari antara gitu loh ya. Oke. Terus yang ke-8, sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya. Artinya hidup setelah mati. Ya, ini untuk membantah Arab-Arab jelebo itu jelek dan bodoh itu ya. Yang kalau didakwai Kanjeng Nabi nehi aja dia gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Nabi juga nggak urusan. Nabi kan hanya ditugaskan untuk menyampaikan Islam, bukan menjadikan Arab-Arab jelebo itu Islam ya. Ya, dulu nolak aja itu kalau sudah disampaikan. Makanya Kanjeng Nabi terus hijrah ke Madinah itu ya, yang dari Yatsrib kemudian jadi Madinah. Oke. Ayat ini pun sudah aku bacakan dari mulai ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 tidak mendukung ada wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ini justru menciptakan kehidupan manusia di siklus kedua. Manusia yang diciptakan dari hubungan bapak dan ibu kita, bapak dan emak kita, hubungan suami istri, bukan seperti siklus pertama. Manusia di siklus pertama itu tidak ada yang hasil dari hubungan suami istri. Makanya kemarin aku jelaskan surat berapa kemarin? Surat 3 Ali Imran 359 atau berapa ya? Yang penciptaan 359 ya, yang apa namanya? Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah itu ya seperti Adam ya. Dia menciptakannya Adam dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu, maka akan jadilah. Gitu seharusnya ya. Oke. Ini tidak mendukung. Ya, jadi jangan kamu itu apa namanya? Main the tulang. Begitu ada kata tulang dalam Al-Qur'an kamu nukil untuk mendukung wanita diciptakan dari tulang rusuk. Oke. Aku sudah paparkan semua ya. Sekarang aku memberikan dekonstruksi terjemahannya dari surat 4 ayat yang ke-1 ya, ini tuh aku sudah jelaskan. Apakah kamu masih tetap bertahan ada wanita dari tulang rusuk, berarti kamu ngikuti Bible ya. Kalau aslinya nggak usah ya, kamu bisa lihat terjemahan asli Depaknya, nggak usah aku tampilkan ya. Nanti kamu
tinggal komparasi sendiri ya. Yang ini yang aku sertakan yang dekonstruksinya aja ya. Dekonstruksinya. Nah ini tuh. Ya. Wahai manusia gitu ya. Oke. Oke, wahai manusia ya. Ya. Wahai manusia. Nah, diseru dia. Sudah kita jelaskan, entah laki entah perempuan, pokoknya kalau manusia itu diseru. Oke, terus Bertakwalah kepada Tuhanmu. Bertakwalah kepada Tuhanmu, aturannya itu Rob gitu ya, tapi ya sudahlah. Kepada Tuhanmu Yang telah menciptakan yang telah menciptakan kamu dari raw material yang sama. Kamu dari raw material yang sama. Oke. Dan menciptakan pasanganmu. Dan menciptakan pasangannya Dalam kurung manusia. dalam kurung pasangannya manusia maksudnya itu ya. Oke. Darinya Ya. Oke. dalam kurung raw material. Dalam kurung raw material. Nafsu mahidatin ya, udah aku bahas kemarin. Raw material Dan dari keduanya dan dari keduanya dalam kurung manusia laki perempuan. dalam kurung manusia laki dan perempuan. Oke. Allah memperkembangbiakkan Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. laki-laki dan perempuan yang banyak. Titik. Jadi Terus selesai. bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah Yang dengan namanya yang dengan namanya kamu saling meminta. Nggak cukup ini, saling meminta dan Dalam kurung peliharalah tutup ya hubungan kekeluargaan. titik. Maksudnya silaturahmi ya, hubungan kekeluargaan. Oke ya, tetapi dengan keterbatasan papan tulis nggak bisa aku
tuliskan sebaik mungkin. Walaupun demikian intinya yang penting sudah sampai ya. Karena kalau yang bawah itu penjelas saja. Lihat ini. Wahai manusia semua. Ya. Bertakwalah kepada Tuhanmu, Robmu yang telah menciptakan kamu dari raw material yang sama. Bahan bakunya sama kita. Ya. Dan menciptakan pasangannya, nyanya itu kembali ke sini. Ini manusia. Aduh sayangnya habis. Ya. Nih. Ya kembali ke sini ya. Menciptakan makanya domir itu perlu dipahami. Ya, menciptakan pasangan manusia darinya. Ini kemana? Ke raw material ini. Nih. Ya. Makanya kemarin kan gue bikinin skemanya. Coba gue dampingi skemanya lah di sini supaya lu paham. Nanti lu tahu ini berbicara satu siklus atau berbicara dua siklus. Ya. Disebutlah nafsin wahidatin, raw material. Kemarin kan sudah ya, ini hanya untuk mendampingi supaya lebih paham kamu. Raw material. Ya, ini. Ya. Wahai manusia semuanya, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari raw material yang sama. Jadi ini raw materialnya ini. Diciptakanlah kamu ya dari raw material yang sama dan menciptakan pasangannya ya kalau laki perempuan, kalau perempuan laki, kalau kanan kiri, kalau atas bawah. Ini yang laki, ini yang perempuan. Jadi ini maksudnya yang laki yang perempuan diciptakan dari ini yang sama. Ngelek tuh? Iya. Waduh. Tapi nggak rungkat di sini. Hah? Teman-teman ada nggak bisa di situ tuh? Aduh, ada gangguan. Belum bisa? Gimana ini ya, teman-teman? Tetap berputar itu. Gini aja lah. Kita tutup, besok Bapak jelaskan yang ini karena ini perlu banget ini. Karena ini intipatinya. Ya. Oke. Sorry teman-teman karena kendala teknis ya. Jadi nggak bisa kita lanjutkan ya. Karena masih tetap nge-lag tuh. Ya, nanti kalau insya Allah besok aku jelaskan ini ya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islammu dalam menjaga keindahan imanmu, tapi tetaplah menaruh hormat kepada mereka yang mencari jalan lain karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan. Kalau sudah bisa ngomong, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ada kendala teknis ya, jadi aku nggak percuma juga aku lanjutkan karena ini penting, ini intisari dari yang sedang kita bahas. Insya Allah besok kalau sekiranya bagus, aku jelaskan tersendiri lah ya, pendek mungkin ya. Oke, untuk yang di TikTok dan untuk yang di YouTube terima kasih sudah belajar bareng di channelnya Gus Peti ya. Alhamdulillahirabbil alamin, matur nuwun.